kasih makan pemulung kurang lebih 200 pemulung di Kota Makassar. Dan kami melihat pertolongan Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Tepuk tangan yang berikan Tuhan Yesus. Akhirnya kami tinggal di sana. Puji Tuhan kami kembali sidang di Gorontalo, masih lagi penginjilan. Dan puji Tuhan hari Jumat yang lalu kami tiba di Manado dengan sukacita. Saya percaya ini bukan karena kekuatan manusia, tetapi semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan bisa tolong saya, kalau kita bilang Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8, Tuhan itu tidak pernah berubah dari dulu hari ini sampai selama-lamanya. Itu artinya apa? Kalau Tuhan tolong saya, Tuhan pasti tolong saudara. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan baik, amin. Tuhan ada di sini. Kesaksian demi kesaksian menyatakan Tuhan kuat. Ya. Saya percaya seperti kita punya kesaksian pribadi dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari bangkit berdiri karena kita hormat. Haleluya. Jesus. Haleluya. 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 Sembah Dia. Tuhan Yesus. Saya sembah Tuhan Yesus. Saya sembah Tuhan Yesus. Sembah. Saya sembah Tuhan Yesus. Saya sembah Tuhan Yesus. Saya sembah Tuhan Yesus. Hallelujah.
terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Biarkan pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan kita saja. Tuhan, lawan kami satu persatu. Biarkan Tuhan menjamah hati. Biarkan Tuhan memeluk kehidupan. Tuhan yang ciptakan buat orang, buat tahu, Tuhan mengerti. Bahkan selayaran kita kalau tidak diizinkan jatuh, bukan Tuhan yang memegang kendali itu. Mari katakan Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan, Kau mengasihi, Kau mengampuni, Aku mau berubah Tuhan, Aku mau menjadi seperti yang Kau mau. Tuhan, pakai sisa hidupku di bumi ini. Sikaya mari sembah Tuhan, mari hormati Tuhan, mari ungkapkan isi hatimu buat Tuhan. Tuhan, mari berjanji dengan Tuhan. Oh, di hadapan-Mu siang ini Tuhan, di hadapan-Mu kami mau bangkit, kami mau bangkit Tuhan. Thank you, God. Yes. Aku percaya Tuhan, tidak ada seorang pun di gerejamu ini yang Kau lewatkan. Semuanya mengalami manifestasi kehadiran Roh Kudus. Engkau Ayah kami yang sempurna. Kami bisa rasakan kasih yang sempurna kali ini. Kasih yang menerima kami apa adanya. Kasih yang merangkul kami, menguatkan kami. Oh Roh Kudus, turun kuasa-Mu saat ini. Terima kasih. Saat yang Kau berfirman, mari semua ingini firman Tuhan, ingini suara Tuhan di dalam hidup. Tuhan, terima kasih. Di masa-masa terakhir ini, kami tahu dunia ini akan semakin sulit sukar karena kedatangan-Mu semakin dekat. Tapi kami mau berpegang pada firman. Kami mau mentaati firman-Mu. Kami mau melakukan perintah-Mu. Kami mau tepat hidup di hadapan-Mu Tuhan, sesuai apa yang Kau mau. Hamba berdoa saat ini,
turun pewahyuan, pengertian kepada setiap umatmu, anak-anakmu, pasukanmu Tuhan, supaya kami tepat melakukan apa yang komandan kami suruh. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau miss, kami tidak mau meleset, kami tidak mau hamakiah, karena itu dosa di hadapan. Kalau kami tidak melakukan apa yang Tuhan mau, Roh Kudus cengkeram kami, cengkeram hamba-Mu, dan biar setiap kata-kata Kau rapi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Silakan duduk. Saudara siap dengan firman Tuhan? Saudara coba lihat di depan. Di depan saudara, Bapak Gembala pakai baju warna apa? Putih, putih, putih. Perhatikan, betul, ada di hadapan. Ya, haleluya. Saudara, hari ini Roh Kudus mau mengajarkan penting sekali kita hidup berjalan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, arti kata di hadapan ini penting sekali. Saudara mengerti? Ya. Di sini ada Pak Komandan. Saya percaya teknologi, ya, CCTV membuat para pencuri berkurang. Setuju, amin? Yang mengendarai mobil hari ini kan ada banyak CCTV yang mengawasi, ya, berani nak pakai seatbelt dapat tilang. Saudara, pewahyuan kalau kita mengerti, ya, ada Tuhan yang mengawasi kita. Kalau kita mengerti setiap menit dalam langkah hidup kita ada Tuhan yang mengawasi saudara dan saya, hidupmu akan benar. Haleluya. Amin. Saya pernah khotbah KKR di anak-anak. Ya, saya pernah khotbah anak-anak itu ratusan. Kita pernah buat festival 1000 anak. Dan saya ingat, ya, beberapa waktu lalu seorang anak kecil dia bilang begini, Om, ada Tuhan Yesus, lihat sama Om. Saya katakan, saudara, bahkan saat ini saudara sedang ke gereja, saya sedang khotbah, Tuhan sedang melihat kata-kata apa yang akan kau ucapkan, tingkah apa. Tapi kan Tuhan gak kelihatan secara mata jasmani. Nah, hari ini mata iman kita akan membukakan kita untuk benar-benar saudara dan saya kita hidup di hadapan Tuhan. Haleluya. Kemarin saya posting, ya, video Tawarik 16 ayat 9 dikatakan mata Tuhan menjelajahi semua bumi ini. Saya tahu hari-hari ini pewahyuan kita hidup di hadapan Tuhan itu penting sekali. Amin. Saudara siap? Mari buka sama-sama Imamat 24 ayatnya yang ketiga. Imamat 24. Saudara perhatikan, kita kemarin waktu kami doa di menorah, ya, di Air Madidi, kita ini sebagai imam. Kitab Imamat ini mengingatkan kita sebagai imam-imam di hadapan Tuhan. Dikatakan Imamat 24 ayat 3. Harun, perhatikan, harus, semua bilang harus. Tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Makanya api Roh Kudus, ya, ini berbicara tentang menorah, ya, itu harus dinyalakan. Karena kalau di ruang kudus ada namanya kaki tiang. Nah, Harun di hadapan Tuhan harus mengatur lampu-lampu itu terlihat. Haleluya. Saudara, hidupmu harus diatur, jangan hidup sembarangan. Amen. Apalagi kita sebagai imam-imam, dengar sini ada pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil. Tugas kita lebih berat. Hukuman kita lebih berat kalau asal-asalan. Amen. Haleluya. Hanya saya pakai putih-putih ini
imam. Haleluya. Amin. Saudara, penting. Kenapa dari petang sampai pagi? Petang ini gambaran saudara yang matahari sudah mau terbenam, sunset itu jadi gelap. Makanya kehidupan kita kalau ada api Tuhan, ada firman Tuhan. Tapi masalahnya kita seringkali nggak ingat kalau kita ini di hadapan Tuhan. Makanya asal-asalan hidup, asal-asalan bawa firman penginjilan. Saya pun di sini tadi Tuhan bilang, aku perhatikan engkau. Saya banyak sekali khotbah yang menarik, khotbah yang membuat bisa menarik jemaat. Tapi Tuhan bilang mau sampaikan. Haleluya. Kadang pikiran saya, aduh Tuhan, kalau kitab imaman nanti jemaat mengantuk. No, sampaikan. Haleluya. Saksi yang tadi lihat, mereka hidup di hadapan Tuhan. Saya bilang pastor, aduh saudara, saya nyetir saja senikah orang suruh ganti sama brother Alba. Setir sampai ke Gurun Almana. Kok kamu bapak? Ini Sulawesi dari utara sampai selatan 15 kali. Kalau nggak di hadapan Tuhan enak balik, enak bersaksi. Makanya harus ingat di hadapan Tuhan kita lakukan, amin. Jemaat kita ada di hadapan Tuhan. Ini akan membuat engkau hidup takut akan Tuhan. Saudara ingat waktu SD orang ujian, kalau diawasi semua mantap. Coba jangan ada pengawas. Menyontek apa semua. Saudara harus minta pewahyuan, ada Tuhan. Mazmur berkata Tuhan itu tidak pernah tidur, artinya matanya selalu lihat. Oh, Pastor Alfa ini pakai jas. Mantap. Atau malah pakai jas lupa. Kan ibu bilang sudah dipakai jas, namanya dokter. Tuhan lihat orang ini bisa ketawa. Haleluya. Tuhan lihat orang ini bersih. Kotorlah. Toko basumba, baselfie. Terus bilang apa? Ada saya punya teman yang mau jadi lurah, dia bilang yang kotor jadi bersih, bagus juga itu. Tapi lihat sih, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun temurun. Hanya waktu saya ke Israel, ya, di sinagog mereka api itu nggak pernah padam. Lalu dia selalu menyala. Ada sukacita? Amin. Amin. Ibu kita luar biasa sukacita, karena saya lihat kamu sukacita karena mantan pacarnya baru masuk. Suaminya ini luar biasa. Woman of God minggu ini melayani, ya, kemarin memasak, ya, bikin pasar. Hari ini main keyboard itu anugerah. Baru tadi malam jam 12 saya bilang boleh main keyboard. Ini anugerah. Haleluya. Amin. Amin. Worship leader juga singer anugerah. Haleluya. Amin. Ayat 4 ya. Ini penting saudara, supaya hidup orang ini bisa diatur. Sama-sama katakan, saya mau diatur. Saya mau diatur. Ya. Di atas sekali dalam Mazmurnya haruslah tetap apa? Diaturnya lampu-lampu itu di mana lagi? Di hadapan Tuhan. Amin. Hidup saudara dan saya harus diatur. Saya tadi istri saya pasang ini lumayan 5 menit. Saya bilang, jangan ini, diatur. Bilang tunggu, perlu dia jarak ke 7. Karena untuk atur yang tepat itu sulit. Orang ini kan manusia dosa, sulit diatur. Amin kali. Amin. Mantap kurang. Biar aku ini yang sulit diatur. Ibu bilang semua ambil gunting takut. Orang ini mesti diatur. Haleluya.
karena mau diatur oleh Tuhan, bahagia. Amin. Dulu kan kacau. Tapi kalau mau diatur oleh Tuhan, haleluya. Amin. 2 Tawarik 16 ayat 9. Jadi saudara dan saya harus berjalan sekali lagi di hadapan Tuhan. Selalu ingat, ini kata pewahyuan itu di hadapan Tuhan. Face to face. Haleluya. Itu iman, walaupun secara mata jasmani Tuhan tidak ada, tapi kau tahu dalam Allah hatimu. Ini lihat Tuhan bilang begini, karena mata Tuhan itu menjelajah. Jadi kata menjelajah memang dia lihat. Oh Alfred, kat, sudah jalan buntu orang. Aman. Oh kira malaikatnya nak jaga. Amin. Haleluya. Iya. Untuk melimpahkan apa? Kekuatannya kepada mereka yang sama-sama katakan bersungguh hati. Kalau dia nak sungguh-sungguh mau ke gereja, dia nak mau dapat. Tuhan punya berkat yang paling kasih ini itu doi. Tapi itu bukan segala-galanya, itu saya kasih sebentar. Ada berkat yang luar biasa. Kemarin Oma bersaksi. Oma pidoi orang Paturi kasih yang 185.000. Selalala jadi pemulung. Banyak bagi orang itu 185.000. Gaji mungkin setengah bulan. Tapi Oma bersaksi. Ya Tuhan, kita mengucap syukur. Kita ampuni yang ada pencuri. Aku bersaksi bahwa pencuri langsung begini. Karena di pemulung-pemulung banyak yang memang masih jaga pencuri. Tapi Oma melepaskan pengampun. Oma bersaksi waktu Oma tolak roda, ada auto branding mau kasih 100.000. Mana Tuhan bilang, Oma jangan pakai mau belanja makan, bawa di gereja. Oh itu luar biasa. Karena setiap kali Oma lewat di Samrat di Pikan, Pak Beri dan Ibu ini sesi makan. Dapat 100.000, Oma bilang ke Opa, jangan boleh mau bawa di gereja. Amin. Langsung Tuhan kirim malaikat Al-Farwa Al-Syedah. Korban Tuhannya. Tuhan katakan, Oma langsung dapat 200.000. Karena ini mata Tuhan lihat, Oma kasihan kekurangan hilang 185, nak mungkin Tuhan namun tahu mesti biar. Oma ya, setiap hari berjalan 30 km, dia di hadapan Tuhan. Amin. Kemana berjalan setiap hari 30 km. Kemarin orang setiap jalan orang lewat di ring road, ada satu bapak. Dia sudah jam 7 lewat 5 dan Tuhan orang berdoa biar jam 7 tepat. Karena dia berjalan ulur Manado. Sesuatu minggu ini kita dengan Ibu Gembala cari mati. Waktu Pastor Alvaro bawa yang bulit. Wih, sana ada orang stres berjalan, bayangkan di ring road dia berjalan. Tuhan bilang beri mata Tuhan lihat. Langsung Tuhan bilang, Tuhan bilang doakan dia, terima Yesus. Jadi dia punya kecewa, dia punya stres. Bukan makanan minuman yang tapi Yesus. Amin. Amin. Saya lihat Tuhan biasa juga di Pondok Daun sudah melakukan. Itu Tuhan lihat. Ini dia mengajar. Tuhan Allah sama Raja Yehuda waktu itu. Dia bilang anak bodoh. Masa andalkan Raja Aram. Tuhan tahu siapa yang kau andalkan dalam hidupmu. Amin. Jangan andalkan orang kaya. Tapi saudara buat general ya. Jangan andalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Nah, berikut saudara, saya berdoa Tuhan mau ajarkan ya. Kita harus berjalan di hadapan Tuhan. Perjalanan hidup kita harus ada yang mengawasi. Saya bilang pelayan-pelayan yang melayani di sini, saya itu setiap kali mau melayani, saya tahu Tuhan. Amin. Bahkan kami sudah komitmen saya dengan Ibu Gembala. Orang akan makan dulu sebelum pemulung makan. Karena Tuhan ya.
Kemarin setelah dibagikan, bapak dan ibu gembala pun bunyi dari Tuhan tahu. Sudah ya, dengan sukacita. Tuhan bilang banyak telur, tapi kita ayam apa? Dia bilang telur mata sapi, dia bilang bukan, telur mata ayam. Oh iya betul. Jam 12 malam dalam itu dengan sukacita. Amin. Saudara harus percaya ada Tuhan dalam hidup kita. 2 Korintus 2 ayat 17. Dengar para pelayan-pelayan. Saudara kita semua pelayan. Amin. Haleluya. Saudara kan di rumah pelayan. Hai istri-istri kau pelayan bagi suamimu dan anak-anakmu. Amin. Katakan amin. Gembala bilang duduk pelayan. Pelayan itu bahasanya pembantu. Tapi kalau kau lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan manusia, kau dinilai oleh Tuhan. Amin. 2 Korintus 2 ayat 17 berkata, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Tuhan. Saudara, saya berdoa orang yang ada di GBT sama Omega di pelayanan itu harus beda dengan pelayan-pelayan dunia ini. Sudah nggak lagi rahasia umum. Banyak yang membuka pelayanan cuma untuk kesombongan. Ya, kalian ada yang pendeta pakai jaguar. Tapi itu nggak menimbulkan cemburu. Tuhan bilang belajar seperti Paulus. Lihat. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah. Dan mana lagi? Saya waktu ketik di hadapannya. Paulus ini kenapa dia berbeda dengan pelayan-pelayan waktu zaman itu? Ada banyak pelayan-pelayan, tapi ada banyak yang karena Injil mereka melayani perut mereka untuk kekayaan, kesombongan. Amin, pelayan-pelayan. Haleluya. Saya bersyukur di sini sudah diuji oleh Tuhan. Orang harus jadi pelayan-pelayanan yang murni di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Kau harus jadi suami yang betul di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Kalau di hadapan istri bisa bersandiwara. Shalom sayang. Istri pergi ujar ting-ting ya pada muda apa. Kalau mau tiap hari di hadapan Tuhan, oh 1 kali 24 jam. Berfore mau berani mahuga, tapi istri dia doa ibu gembala berani mana mahuga tidak sambar banget. Oh ini makanya dah orang 15 tahun ini Tuhan jaga. Amin. Haleluya. Ibu boleh berdoa begitu. Jadi harus jadikan gundul dan doa. Hapus jangan mulai. Orang ini kan mulai ini laki-laki, tetap ini roh persinan percabulan banyak sekali di Manado ini. Pertama lain-lain, baru senyum. Baik-baik semua di hadapan Tuhan. Oh Tuhan ampuni. Langsung dia hapus. Amin. Amin. Saudara, ini Paulusnya berani bilang sebab kami berbeda. Terus jadi pelayan-pelayan yang berbeda. Amin. Haleluya. Amin. Biar melayani, ya, maksud giver, cuma GBT, goodbye, thank you. Artinya jangan dapat PK. Sudah melayani di hadapan Tuhan begitu. Lihat bro, maksud giver luar biasa 3 tahun ini saya lihat saya hanya nangis dengan Tuhan. Ini hamba Tuhan yang sudah betul katanya mereka adalah anak-anak Tuhan. Saya lihat luar biasa. Amin. Harus beda orang. Ini Paulus di hadapannya. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, kalau mau masa ini musim corona, kok hanya di hadapan suami menggerutu terus biasa doi di pasar 100.000, kok sekarang dapat 20.000. Tetap di hadapan Tuhan, beli jo tahu tempe tapi bersyukur. Amin. Haleluya. Hari sosial itu di hadapan Tuhan. Ada ibu penyegaran hanya itu makanya ibu gua sama Abraham dan Sarah beda 10 tahun.
ngapa ya? Cita-cita. Si maling pun tak ikut sama dengan ibu ya. Amin. Tapi ini betul kalau kita tahu di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita berubah supaya orang meresponi kehendak Tuhan. Amin. Saudara, di musim begini corona, saudara lihat di berita, orang respon hanya di hadapan Tuhan, orang mau dilindungi, mau masker, orang mau 3-4 lapis. Kalau engkau nggak berharap berandalkan Tuhan, lihat yuk dokter-dokter. Sekarang saya dengar bulan Agustus ini hampir 1.000 dokter di Indonesia. Bayangkan orang ada belajar ilmu tentang kesehatan virus, alat orang angka sampai 8 tahun. Hebat. Orang kaya, lihat orang kaya di Malang, baru 47 tahun. Malah dia punya foto, dia punya helikopter. Saudara dan saya biar percaya di hadapan Tuhan ada perlindungan. Amin. Amin. Ada kesembuhan. Haleluya. Haleluya. Makanya orang punya hidup kita harus berubah. Yang baik, yang betul, yang penuh sukacita, yang terbaik. Di GBT Alfa Omega Manado ada yang golotu. Amin. Aku saja cabut roh golotu. Koculu. Pengemis lewat, parkir, nak kasih. Saudara, kau tahu di hadapan Tuhan dulu. Biar orang lain yang diamat Tuhan dia. Amin. Kayak orang gereja Tuhan di bulan kemerdekaan ini orang terus akan berbaik. Gereja ini hidup di hadapan Tuhan. Haleluya. Kemarin saya lihat ada beberapa jemaat kita datang menabur yang bawa 5 kilo. Saya bilang, Tuhan catat. Itu berapa lama? Karena pelayan-pelayan Tuhan berkati balik plus susu lagi. Saya bilang itu Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, berikut saya catat di sini, Bapak Ibu Saudara, penting kita belajar ya. Ini singkat. Semua kenal Abraham. Amin. Bagaimana kita mau tetap hidup di hadapan Tuhan, dan kalau engkau hidup di hadapan Tuhan dengan ada memang berkat-berkat janji-janji Tuhan yang harus saudara dan saya genapi. Haleluya. Coba tolong buka Kejadian 17. Tadi saudara baca di rumah, tapi saya akan dengan cepat karena waktu. Kejadian 17 ayat 9 saja. Saudara lihat, ini penting. Oh, mulai ayat 1 dulu. Kejadian 17 ayat 1 dan 2. Saudara lihat. Jadi saudara, semua dimulai dari Tuhan. Itulah kasih karunia. Amin. Amin. Abraham ini bukan orang baik. Dia bukan langsung jadi bapak seorang beriman. Dia ini dari keluarga yang penyembah berhala. Tapi Tuhan datang. Itulah kasih karunia. Amin. Tetapi bagian kita anak-anak Tuhan ada respon. Nah, waktu di Kejadian 17 ini ketika Abraham umur berapa? 99 tahun. Sampai yang 99. Belum ada. Tuhan ngerti ya. Kalau mau buat perjanjian dengan orang, memang Tuhan lihat ya, nggak bisa apa. Banyak yang kesaksian ya, Ibu Tuti memang orang Manado bikin bodoh. Masuk ampun Ibu ya. Ya. Kalau punya dulu dia karena sakit dia. Ayat 1 saya. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Pertama dia bernama dulu Abraham. Dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang apa? Almighty God. Perhatikan ini. Tuhan itu maha kuasa. Makanya baru dia bilang begini, hiduplah di hadapanku dengan apa? Tidak bercela. Aduh Pak, tak mungkin. Semua orang berpemikiran begitu. Saya juga waktu baca ini, Tuhan ini gimana? Masa mau hidup di hadapan Tuhan tak bercela? Bisa tak? Bisa kalau kau mengerti dia Tuhan yang maha kuasa. Amin. Amin.
mencuri. Kenapa? Bisa berubah jadi pembaik, pengkhotbah. Itu karena perjanjian kita. Amin. Ayat 2. Nah ini saudara penting sekali. Saudara sebelum ayat 2 ini, saudara harus mengerti kata El Shaddai, Tuhan yang maha berkuasa. Haleluya. Ternyata El itu kan kita tahu ya Tuhan. Tapi Shaddai itu saya kemarin belajar, saya juga senang ya Pastor Alfa mengingatkan harus terus belajar. Saya kadang sudah Pak S2, sudah Pembala, nggak perlu belajar, no. Kursus belajar mengenal Tuhan. Amin. Nah, bahasa Akadia artinya syadu. Semua bilang syadu. Syadu. Nah, syadu itu artinya gunung. Kemarin orang ada di Gunung Kelabat, masih aman dia. Mar gunung itu bisa meletus nggak? Tuhan itu dapat dia panjang sabar, tapi kalau dia meletus dahsyat. Amin. Amin. Ini biarlah kedahsyatan Tuhan menyentuh orang supaya orang bertobat. Amin. Amin. Saya lihat yang sudah pas stroke, baru dia bertobat, dia bilang ya puji Tuhan. Jadi dia sekarang sebutkan haleluya, sudah haleluya. Betul itu. Karena kedahsyatan Tuhan menyambarkan dia. Pokoknya tak begitu. Ya El Shaddai seperti gunung Merapi yang tangguh. Haleluya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau apa? Sangat banyak. Wow. Ini saya bilang, sebenarnya perkara di hadapan Tuhan, harta itu perkara paling kecil. Tapi tanda engkau punya perjanjian dengan Tuhan, engkau akan diberkati. Amin. Haleluya. Iya. Orang alami yang bangga Tuhan. Dulu maaf, di kaos kaki itu nggak bisa, ya kesaksian Pastor Ibu. Tapi dia buat perjanjian dengan Tuhan. Sekarang malah memberi banyak. Memek pernah tunggu nanti punya 1 M. No, kalau pada perjanjian dengan Tuhan, seperti Yabes, dia buat perjanjian. Kiranya engkau memberkati, berlimpah untuk keserakahanmu. Amin. Haleluya. Kau bagi. Haleluya. Kita bersyukur gereja Tuhan ini nggak pernah berkekurangan. Kita selalu berbunyi jut, bukan ton lagi. Saya ingat sama ibu gembala benar. Kadang-kadang setiap minggu itu pengeluaran bisa 10 juta lebih. Tapi kita hanya pegang perjanjian dengan Tuhan. Amin. Saudara diberkati, saudara kasih persepuluhan, saudara kasih persembahan, luar biasa. Jangan seperti laut mati. Amin. Seperti sungai Yordan terus alir. Kasih. Ada orang terima. Amin. Jangan diterima. Maaf nih. 7 hari dia nak BAB, sakit. Harus beli. Amin. Haleluya. Amin. Jadi saudara, Tuhan yang Maha Kuasa, kalau kita hidup di hadapan Tuhan, ikat perjanjian. Haleluya. Saudara, kalau tali capatus sota buka, mendingan naik ulang, bisa silakan pula. Tapi anak kalau di tali capatus sota buka, kita. Saudara, supaya kuat, saudara harus ikat perjanjian dengan Tuhan. Amin. Ingat datang ibadah. Haleluya. Amin. Orang disuruh hukum perintah pertama, jangan ada ilah lain di hadapan. Amin. Artinya orang mesti datang ke Tuhan, ikat perjanjian, ibadah, berdoa. Haleluya. Tunjukkan sikap yang benar.
Genap ini kunci ayat 3. Saya senang minggu-minggu ini Tuhan kasih pewahyuan. Saya ada di pasukan Sungai Yehuda di Pondok Daud sama. Padahal Pastor Alma, Pastor Iman berdoa di kamar doa masing-masing, tapi pewahyuan sama. Amin. Haleluya. Dikatakan ini lalu sujud. Amin. Ini bagian kita. Ini Abraham yang lakukan, bukan Tuhan. Tuhan mengikat perjanjian. Amin. Dia memeterai. Saudara, kalau dari pihak pertama dan pihak kedua, Pastor Gibran ahli hukum, selalu pihak pertama yang tanda tangan dimeterai, betul ya? Karena dia yang mau kasih. Tetapi ada respon dari pihak kedua. Haleluya. Pihak pertama mau menandatangani. Saya berikan sebidang tanah 100 hektar buat Pastor Michael Asonso. Waduh. Kita kasih. Nah, bagian orang ketika Tuhan bilang, Abraham 99 tahun anak kasih aku, bahkan tidak masuk di akal itu iman. Tapi Abraham dia punya respon, dia sujud. Amin. Jangan praktek di gereja ini boleh sujud. Amin. Haleluya. Sujud. Saya sudah dapat lihat kalau di penyembahan orang yang biasa sujud begini, selewat dia 5 menit 10 menit buat berdoa dia. Karena ada yang baru 1 kali sujud. Haram. Tidak biasa bersujud itu. Makanya jangan kalau berdoa saudara pakai gaya naik oto, posnya yang 1, terima kasih Tuhan. Haleluya. Posnya yang 2 lama-lama tak tidak. Sujud. Tidak ada saudara. Amin. Tolong dari tempat tidur. Memang orang dia daging ini lemah mengantuk. Tapi ketika kau bersujud Tuhan, kasihan sakti Tuhan, kasihan terpenuh. Dia nama baru Abraham. Lan Allah baru, Tuhan bilang, kalau kau banyak bersujud di hadapan Tuhan, bagi Tuhan ngomong. Kami ini Muhammad Tuhan kalau nggak ada sujud, jangan ada firman yang berkuasa. Khotbah sama dengan orang menjual obat. Makanya Paulus bilang, jangan sampai aku dikatakan Injil aku sendiri ditolak. Haleluya. Banyak bersujud. Susah nggak bersujud? Itu keputusan. Amin. Tanya ibu-ibu, ambil waktu. Anak tidur, kalau bisa bersujud jam 3 pagi, bersujud. Kalau malam, sama masuk tidur, bersujud. Saya tahu, Pastor Vira banyak bersujud jam 1 malam. Tuhan itu tahu, baru dia berfirman. Haleluya. Sujud dan baru kita mengalami iman. Itu perjanjian. Haleluya. Amin. Tuhan bilang mau apa? Dia akan kasih keturunan sangat banyak. Amin. Kalau harta memang Abraham orang kaya, Ishak, Yakub kaya, tapi berkat terbesar itu apa? Generasi. Amin. Generasi. Lihat Israel sampai ini dari keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Saya itu mengerti Tuhan makasih. Saya lihat anak-anak rohani yang Pastor Stephen begitu banyak maka mereka lebih dahsyat. Siapa Tuhan bilang itu berkat. Coba dulu saya tolak Pastor Stephen datang. Ini kan dulu kan parlemen. Oh, jadi yang Tuhan begitu. Tuhan bilang naik dulu. Gue sebelum pegang ini, dia pegang sesuatu. Naik ini pegang terbang. Pastor Alfa. Amin. Hanya saudara harus minta berkat generasi. Amin.
Untuk Daud akan semakin ada banyak. Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Sampai Tuhan Yesus Kristus. Dan kita ini keturunan Abraham dalam Kristus Yesus. Amen. Soal misalnya kita cuma penginjil Minahasa sampai penginjil Gorontalo. Amin. Kasar itu berkat rasa. Haleluya. Amin. Saya bilang Tuhan, kita senang mau bikin berkat gedung gereja mau bangun. Orang harus ini masuk mewah orang. Amin. Ada AC, walaupun namanya ada AB, biasa. Ukuran apa? Cuma kalau sudah AC, aku bilang tambah. Tuhan yang penting berkat anak. Saya lihat kalau anak-anak sekolah minggu, saudara, itu berkat. Lihat dari pihakku. Itulah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah apa? Besar bangsa. Haleluya. Mari dinubuatkan Pak Soal. Bukan cuma pasukan Yoel. Amin. So ada pasukan Daniel, pasukan Yoel, pasukan apa? Bukan generasi. Amin. Haleluya. Karena benar-benar dipas sudah cukup. No. Saya bilang Tuhan terima kasih. Haleluya. Makanya saudara, kau harus punya spirit anak itu. Jadi mau diatur. Amin. Kau akan jadi bapak. Haleluya. Amin. Saudara mungkin aku bilang, tapi Pak, pendeta kita kan bukan pastor, bukan pelayan, bukan seorang ibu rumah tangga. Tapi kalau kau pegang perjanjian dengan Tuhan, amin. Keturunan anak-anak, anak mantu, cucumu ini. Haleluya. Jadi memiliki berkat yang besar. Haleluya. Berskala besar. Bukan hanya kedudukan. Kami ini sepak bola pada yang bupati, wali kota, gubernur berdoa dengan Bapak Presiden Jokowi kadang-kadang. Karena itu janji Tuhan. Abraham ini kalau saudara baca, dia ketemu raja. Haleluya. Sampai hari ini lihat kita punya Allah yang sama. Israel, walaupun itu bangsa kecil, tapi wow, luar biasa. Zaman Israel keluar dari Mesir, itu bangsa negara dunia waktu itu yang menjajah, tapi tangan Tuhan yang kuat dia. Ingat, orang ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Semua jam 12. Saudara kasih menikmati. Kalau makan di Tuhan di jalan wakil tambah sedikit. Belum mau berhenti dong kalau ada dikit. Terakhir ini mantap Tuhan ada kasih. Jangan dulu saya berhenti. Amin. Ayat 9, loncat saja. Ini baca sendiri di Kejadian 17 ya. Saya Roh Kudus taruh supaya kita mengerti. Ya. Jadi ada dari pihak kita. Lagi mengalah kepada Abraham. Tadi saudara Abraham. Ada nama huruf apa? Kalau ada Tuhan di tengah-tengah hidup. H itu namanya Allah. YHWH. Coba semua bilang hey. Senanglah kalau hey. Itu anugerah. Amin. Haleluya. Makanya kalau orang kasih salam, shalom. Jangan Cak dari mana? Jangan ada sobat. Jangan. Itu dulu berubah. Amin. Haleluya. Kalau orang punya alat perjanjian, ada Tuhan dalam orang punya hidup. Abraham dari pihak Tuhan bilang, engkau harus memegang perjanjianku. Amin. Engkau dan keturunanmu. Terus dia ajar tapi anak. Terus ajar tapi anak rohan. Mesti tegang. Sehingga Allah dengan kita. Mereka bersaksi hari itu dan tidak makan. Sesuai dengan andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan yang kita bilang. Makanan turun dari surga itu mana?
ambil Tuhan. So di bawah 50.000 sudah boleh ambil. Kemarin saya baru kasih yang gembala ada gaptek, baru mau buy beti. Kaya nih. Tapi dia tiba-tiba udah bilang berkati sama hamba Tuhan yang lagi turun tangan. Tapi ini tidak jadi kalau bukan dia berkat. Tapi bagaimana ini? Tapi ini doi lasker, doi tengah yang bakal Tuhan disebut. Enak jadi. Kita pergi ATM. Tapi dia suka kita Tuhan, terima kasih. Karena perjanjian. Amin. Haleluya. Tiba-tiba ada orang berkati 2 juta, ada yang orang soal ini karena perjanjian. Amin. Turun temurun. Haleluya. Kalau kemarin Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong, besok Tuhan tolong. Katakan amin. Bagian kita engkau meresponi. Engkau harus meresponi hidupmu dengan engkau bersujud, engkau tepati. Dan Tuhan luar biasa. Tuhan menepati. Amin. Dapat anak tadi dari 75 tahun sampai 100 tahun, 24 tahun. Orang baru berdoa 2 tahun belum dapat semua lagi. Amin. Engkau pegang perjanjian. Haleluya. Saya termasuk hal-hal yang sederhana Tuhan janji. Pada Tuhan, di celana putih, ibu gembala kasih muda. Mari kita nak marah pada dia. Kalau cuma jalan-jalan, di pasar. Maka ada orang anak-anak perang bukan rahasia, tapi dicabut. Terus marah ya. Tapi jangan. Kalau dia pas, kita berarti Tuhan saja. Karena kita seminta Tuhan dah suka celana putih. Masa cuma pilih celana putih. Dari banyak sekali cakar bongkar satu muncul lagi. Kita bilang sering. Haleluya. Kita cari-cari konting, karena perjanjian, bayangkan masalah sepele, Tuhan tahu pada hati. Kita ini modis. Amin. Modis funky but holy. Funky mah hidup kudus. Jangan ada sebagai putih, gigi palsu lagi. Cuma kalau kuat hitam. Wah betul, preman jadi pendeta, yang pendeta jadi preman loh. Tapi maksud saya ini perjanjian. Bertolan sakit percaya darah Yesus menyembuhkan. Amin. Haleluya. Andalkan Tuhan. Dokter di atas segala dokter. Haleluya. Ayat ketiga terakhir, Roma 4 ayat 11. Saudara kalau mau mencatat bisa lihat lagi secara langsung masih. Haleluya. Roma 4 ayat 11 dikatakan begini, dan tanda, ada namanya tanda, sama bilang tanda. Ini tanda apa? Beda kalau begini, malam merah. Itu namanya tanda. Jadi begini, perjanjian itu ada tanda. Dari hukum Taurat perjanjian lama, Tuhan bilang, dan tanda sunat itu diterimanya sebagai apa? Meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya. Jadi waktu Abraham ini Paulus jelaskan jemaat di Roma, ada tanda yaitu zaman hukum Taurat itu harus sunat. Termasuk mengerti itu sunat. Sunat itu adalah kulit yang paling enak di kelaminnya pria. Itu kedagingan itu mesti dipotong. Amin. Itu tanda pada perjanjian. Untuk dalam sunnah perjanjian lama, kalau kita baca zaman Abraham yang ada Kristusnya yang ada laser dari batu dan sunat. Kalau nak babataria, tak bilang babataria sakit. Tapi itu tanda diterima. Nah, sebelum Abraham bersunat, mesti ada tanda.
perjanjian, lihat. Karena Yesus keturunan Abraham harus juga disunat pada hari yang ke-8. Sungguh di Alkitab ada artinya. Nah, angka 8 ini saya dengan cepat saja jelaskan. Itu artinya saya juga kaget baca. Dia berarti pojok-pojok, gemuk. 8. Karena apa? Kalau angka saudara 5 itu anugerah, 7 itu angkanya Tuhan, angka sempurna. Jadi ketika menonjolkan 8 kan habis 7 kan 8. Ketika daging ini menonjolkan itu sifatnya iblis Lucifer, dia mau disembah, dia mau meninggikan diri, dia serahkan. Nah itu mesti di-cut. Amin. Nah, tanda kita anak-anak perjanjian harus sunat hati. Katakan sunat hatimu. Ketika dagingmu mulai ada, saya kemarin mau makan bakso enak dengan ibu ayam, tiba-tiba dapat WA, aduh, daging yang di pikiran kita, tapi daging muncul, angka 8 muncul ini daging, godek muncul, kurang ajar mana masa kau bilang begini, dia bilang sudah menabah. Amin. Jangan marah dengan Tuhan ampun. Kalau nak sunat ni ayam yang habis. Ibu bilang, doakan nanti Tuhan siap. Amin. Haleluya. Kalau kita mau ini pemimpin doa itu sombong. Itu angka 8. Amin. Mesti disunat. Haleluya. Itu keputusan. Itu tanda. Amin. Saudara sunat hati setiap saat. Saya mau dengan istri masih marah, masih ada. Kita orang belajar sunat. Ampuni. Saya selalu bilang, dengar, di keluarga ada 3 kata yang firman Tuhan ajarkan. I love you, amin. I'm sorry, and thank you. Amin, praktek. Dia senyum luar biasa. Karena Tuhan angkat Ibu Lisa pada menembus. Bisanya dia masih bilang Tuhan. Amin. Haleluya. Anda ambil 4 jam bawa persembahan. Semuanya itu. Haleluya. Ini keluarga-keluarga yang diberkati. Amin. Saudara harus diteguhkan dalam Tuhan. Haleluya. Yang dulu dari non-Kristen mesti diteguhkan. Haleluya. Supaya berkat mengalir. Karena ini perjanjian. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Haleluya. Jadi Abraham itu percaya, dibenarkan, ada tandanya apa? Sunat. Kalau orang perjanjian baru percaya Yesus, orang apa? Dibenarkan. DP tanda apa? Ada Roh Kudus. Sunat hati, ada damai. Ada sukacita? Pastor Kevin biar semangat proyek 2-3 jam. Tuhan tahu pastor. Pak, ada sukacita? Haleluya. Itu tanda. Tanda kau ada dalam perjanjian Tuhan, ada sukacita, ada damai, amin. Ada ketenangan. Adapun virus corona, badai melanda, ada ketenangan. Haleluya. Amin. Itu ada tanda percaya pada Yesus, kau dibenarkan pada Yesus. Tapi banyak orang ada tanda di hadapan Tuhan, hatimu harus bersih, hidupmu harus bersih. Amin. Amin. Jadi kalau mau pakai orang pedoi, mau pancuri, ada tanda. Roh Kudus bilang jangan ambil. Jangan orang ke istri itu. Iya, itu tanda. Amin. Haleluya. Persepuluhan melipat ini apa-apa buat ada itu tanda. Haleluya. Iya Oma bilang jangan kore opa mau bawa ke gereja. Tuhan langsung bertanya bonus 20.000. Pastor Alfa langsung 20 gerakan kasih 200. Haleluya. Roma 8 ayat 13. Oke, saya sebentar lagi saudara masih menikmati, saya berdoa pewahyuan firman ini
kita hidup di hadapan Tuhan, ada perjanjian Tuhan. Orang menerima janji-janji berkat Tuhan, tapi ada bagian orang benar-benar hormat takut akan Tuhan, ada tanda. Roma 8 ayat 13. Makanya ini, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Perjanjian itu batal karena kita punya Allah itu roh. Amin. Sekalipun orang masih tinggal di dalam daging ini, tapi karena perjanjian darah Yesus yang mahal, makanya setiap kali orang menyanyi karya terbesar dalam hidupku, dari Tuhan. Itu PHK di rumah orang kami. Ada perjanjian, ada darah. Sudah 13 bersaudara, waktu kami papa meninggal, kita bilang dia diambil itu budel-budel ke apa, brudel. Yang penting kita PHK, kakak-kakak kamu baku sayang. Amin. Amin. Jangan setan bikin bodoh. Cuma pakai ini banyak sekali orang yang tak mengenal perjanjian. Cuma karena tangan dan baik orang baku potong, kakak adik. Tapi lihat, jangan kita hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, oleh apa? Oleh roh, bukan dengan kekuatan. Haleluya. Orang ini yang hamba Tuhan jadi hidup benar karena oleh roh, oleh firman. Orang tahu mengasihi, orang tahu memberi karena oleh roh. Makanya kalau Roh Kudus bilang cepat kasih ampun, cepat kasih maaf, cepat memberkati, taat. Amin. Jangan lama-lama, jangan tahan-tahan. Setelah itu daging lebahnya, itu rojak lebahnya. Hapus itu Google P nomor WA. Hapus. Jangan tahan-tahan. Aku mau hapus ini ada mau. Hapus. Haleluya. Itu daging. Amin. Pak dan Ibu ke handphone yang ada kode-kode yang lihat. Siapa ini? Sudah hapus juga. Haleluya. Lihat. Oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Zoe, bahagia. Amin. Sekalipun virus corona melanda, Tuhan, aku tahu. Aku aman di dalam Tuhan. Amin. Ayat terakhir, mari kita ikuti. Dan harus hafal ayat ini. Sebelum saudara pulang harus hafal. Galatia 5 ayat 16. Saya bersyukur saya diajarkan ini di sekolah minggu menghafal ayat hafalan. Kalau yang hafal belum boleh pulang. Boleh begitu orang? Galatia 5 ayat 16, orang kata sama-sama. 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Mudah-mudahan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita akan sembah Tuhan. Oh ya Allah sampai. Oh ya Allah sampai. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Oh ya Allah sampai. Mari masing-masing sembah. Ikat perjanjian kami dengan Tuhan. Kalau mungkin perjanjian mulai kendor, Tuhan makasih. Aku betul-betul mengalah. Hamba Tuhan minta berkat generasi, minta berkat generasi. Turun temurun Tuhan akan berkat. Bapak Ibu, Bapak yang mungkin memiliki masalah finansial, karena kau tidak ikat perjanjian dengan Tuhan. Mungkin tanda hidupmu, engkau tidak memiliki tanda Roh Kudus, kau masih hidup dalam kedagingan. Tuhan akan menepati janjinya kalau kau hidup oleh Roh Tuhan. Terima kasih. Telah mati dan tinggalkan. So
Biar musik dengan lembut. Mari masing-masing ikat perjanjiannya di hadapan Tuhan. Tuhan, di hadapan kasihani kami, penuh kasih setia. Tuhan ampuni umat. Tuhan kami percaya betapa besar janji dalam hidup Tuhan. Bapak Ibu, kita ada di bulan Agustus sebentar untuk gembala dan berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Tapi Roh Kudus ingat, Abraham pernah Tuhan katakan, kalau saja ada 5 orang benar, aku tidak akan hancurkan Sodom dan Gomora. Untuk 270 juta rakyat Indonesia, kita berdoa biar ada 5 juta orang benar, dan biar kita masuk dalam bilangan itu. Mari buat komitmen dengan Tuhan. Lawan pencipta, Roh Kudus, Roh Kudus. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Mari hidup ini ku letakkan
ribuan tahun yang lalu Engkau telah mengikat perjanjian dengan bangsa kami. Ribuan tahun yang lalu Engkau mengikat perjanjian dengan bangsa Indonesia. Siang hari ini Tuhan, kami minta di hadapan genapi perjanjian-Mu itu atas bangsa Indonesia. Kami minta di hadapan-Mu siang hari ini Tuhan, kami mengingatkan kembali akan perjanjian-Mu dengan bangsa ini. Perjanjian di mana Tuhan akan melawan Indonesia. Perjanjian di mana Engkau akan menyelamatkan orang-orang Muslim yang ada di negeri ini. Tuhan, kami ingatkan kembali perjanjian-Mu dengan bangsa. Engkau melihat masih ada imam-imam-Mu yang berdiri di hadapan-Mu. Masih ada imam-imam-Mu Tuhan yang selalu membawa korban pendamaian di hadapan-Mu. Engkau melihat Tuhan, masih ada hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang senantiasa tidak pernah berhenti siang dan malam berteriak menangis di hadapan-Mu. Masih ada Tuhan, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang selalu berseru di hadapan-Mu. Pertobatan, pertobatan, pertobatan bagi Indonesia. Masih ada Tuhan, anak-anak-Mu yang tidak pernah berhenti menangis untuk bangsa ini. Dan biar setiap tetesan air mata itu akan memenuhi kita-Mu. Biar setiap pujian penyembahan itu Tuhan akan memenuhi Tuhan cawan penyembahan di hadapan-Mu. Dan cawan itu akan tertumpah atas bangsa ini menjadi satu lawatan Tuhan yang besar bagi generasi ini. Menjadi satu lawatan yang besar seperti gelombang yang tidak akan pernah terputus. Mulai Tuhan lawan Indonesia di ulang tahun yang ke-76 tahun akan menjadi titik awal di mana Tuhan akan melawan bangsa ini, di mana kegerakan itu akan terus bekerja, di mana kegerakan itu akan terus melanda seperti gelombang lautan yang tidak akan pernah terputus dari Sabang sampai Merauke, dari Niaga sampai Pulau Rote. Gelombang api lautan Tuhan akan mulai menyala mulai dari 76 tahun Indonesia merdeka. Terima kasih Tuhan. Panggil para penuai-penuai-Mu akhir zaman. Bangkitkan para penuai-penuai-Mu Tuhan dari setiap kota-kota, dari setiap pulau-pulau, dari setiap provinsi-provinsi, bahkan daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia. Kami berdoa, Tuhan bangkitkan para penuai-penuai akhir zaman di kota-kota, di desa-desa, di pedalaman-pedalaman. Bangkit para penuai-penuai Tuhan, sebab ladang telah menguning dan siap untuk dituai. Ini waktu lawatan-Mu bagi Indonesia. Ini waktu lawatan-Mu bagi Indonesia. Ini waktu lawatan-Mu bagi Indonesia. Indonesia sementara bergerak, menangis, membutuhkan Tuhan. Indonesia sementara bergerak, menangis, menantikan pertolongan Tuhan dari ini. Tuhan, jangan tahan lagi lawatan-Mu bagi bangsa kami. Jangan tahan lagi Tuhan pertolongan-Mu atas bangsa kami. Kau melihat bagaimana bangsa ini menangis menjerit karena COVID di mana-mana. Kau melihat Tuhan bagaimana kuasa kegelapan bergerak terus menghancurkan bangsa ini. Bangkitlah pembela bangsa ini. Bangkitlah Tuhan membela Indonesia. Engkau yang akan bangkit membela Indonesia di hadapan musuh-musuh. Tuhan,
tidak pernah berhenti menangis Indonesia. Sampai kami melihat sesuatu yang besar Tuhan kerjakan atas negeri ini. Sampai kami melihat Tuhan, hal-hal supranatural itu terjadi di negeri ini. Sampai kami melihat Tuhan, tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu akan mengangkat kembali Indonesia. Tuhan, terima kasih untuk perjanjian dengan bangsa ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal dengan perjanjian. Kami percaya akan tiba waktunya, sebagaimana Abraham menerima perjanjian itu, demikian juga Indonesia akan tiba waktunya di mana Indonesia akan menerima perjanjian itu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bahkan kami yang ada di kota Manado, kami sebagai pemegang api lawatan kota ini Tuhan, terus kobarkan api lawatan para penginjil-penginjil yang ada Tuhan, para ministry-ministry yang ada Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang ada, yang menangkap api kegerakan itu. Terus bakar api, terus bakar roh kami Tuhan, untuk kami tidak akan pernah berdiam, tapi kami akan terus bergerak. Kami akan terus bergerak dari Manado kepada kota-kota yang lain, dari Manado kepada pulau-pulau yang lain, dari Manado kepada daerah-daerah yang lain, sehingga api lawatan yang dari kota Manado akan membakar seluruh kota, daerah yang ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami tahu iblis tidak pernah tinggal diam, tapi kami lebih tahu lagi bahwa perjanjian dengan Tuhan jauh lebih kuat dari kuasa apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Berkati pemerintahan yang ada, berkati presiden kami Tuhan. Dia mungkin belum percaya sama Tuhan, tapi kami tahu roh-Mu ketika Engkau berikan kepada Bapak Jokowi, dia akan menyatu Tuhan dengan pengertian-pengertian dan hikmat dari surga. Apapun Tuhan yang diputuskan untuk bangsa ini, semuanya dikontrol oleh surga. Apapun Tuhan yang dia kerjakan, yang dia pikirkan, biar pikiran-pikiran surga itu Tuhan berikan buat Bapak Jokowi, sehingga dia mengerjakan semuanya Tuhan dengan kekuatan